Nah, seperti yang Bapak jelaskan minggu lalu, kita akan membahas tentang akibat lain yang ditimbulkan oleh keberadaan COVID-19. Nah, ini dia akibat yang ditimbulkan ya. Yang pertama, pendapatan menurun dan pengeluaran meningkat. Kemudian kita harus melakukan ibadah di rumah. Lalu kita harus melakukan pembelajaran online seperti yang kita lakukan saat ini, bekerja pun online, dan pemutusan hubungan kerja. Pada umumnya, inilah yang terjadi akibat keberadaan dari COVID-19. Nah, ini yang sedang kita lakukan, yaitu pembelajaran online atau kita menyebutnya pembelajaran jarak jauh. Hambatannya, kalian sendiri juga sudah mengetahui, yaitu kesulitan untuk memahami materi, kemudian tidak bisa bertemu dengan teman dan guru. Nah, untuk hambatan yang terjadi ini, penanganan yang bisa Bapak tawarkan adalah kalian menghubungi pihak sekolah jika memang susah untuk memahami materi, dan jika memang sangat dibutuhkan, segera buat janji dengan pihak sekolah untuk bertemu, dan tentunya pertemuan harus sesuai dengan protokol kesehatan. Jadi ya memang kalau memang benar-benar harus bertemu, entah itu berkaitan dengan materi ataupun hal lain, jadi memang harus bertemu, hubungilah pihak sekolah gitu. Bisa kalian hubungi guru BK, bisa juga kalian hubungi wali kelas, atau kalian hubungi kepala sekolah jika memang kalian butuh untuk ke sekolah, khususnya mengenai pemahaman materi dan juga pemberian materi ini ya. Dan tentunya saat memang sudah terjadi kesepakatan, datanglah dengan protokol kesehatan yang berlaku. Jadi datang ke sekolah dengan menggunakan masker, jaga jarak, cuci tangan, dan sebagainya ya. Itu kalau memang benar-benar sangat dibutuhkan untuk datang ke sekolah, karena memang paket data memang habis, atau ada masalah di HP atau masalah di paket data, ya datanglah ke sekolah kalau memang benar-benar sangat dibutuhkan, dan sebisa mungkin buatlah janji terlebih dahulu. Itulah yang bisa Bapak jelaskan mengenai kegiatan pembelajaran online ini akibat COVID-19. Nanti jika ada hal-hal lain yang memang benar-benar ingin ditanyakan, bisa hubungi Bapak. Kemudian bekerja online. Nah, ini juga yang dilakukan oleh guru-guru, termasuk Bapak ya, yaitu mengajar kalian secara online itu. Entah dengan cara video conference seperti Google Meet, atau upload video seperti YouTube, atau konsultasi lainnya yang dilakukan melalui aplikasi media sosial. Dan tentunya ada hambatannya gitu, yaitu komunikasi dengan rekan kerja. Nah, ini bagi kenalan kita yang bekerja di kantor-kantoran, di kantor-kantor perusahaan itulah ya. Komunikasi dengan rekan kerja saat bekerja dari rumah, tentu itu agak menyulitkan mereka. Kemudian tidak semua posisi bisa bekerja dari rumah. Jadi kalau memang dia bagian produksi, otomatis mau tidak mau dia harus tetap datang ke kantornya. Kemudian penanganannya ya tentunya memaksimalkan fungsi aplikasi komunikasi saat menemui hambatan. Jika memang harus ke kantor, tentunya harus mematuhi protokol kesehatan. Nah, ini akibat yang benar-benar bukan hambatan lagi ya, tapi juga sudah pada kerugian, yaitu pemutusan hubungan kerja. Jelas di sini tidak ada yang namanya hambatan. Kenapa tidak ada? Karena sudah jelas yang terjadi adalah kerugian, yaitu hilangnya sumber pendapatan. Dan untuk hal ini jujur Bapak hanya bisa memberikan saran gitu ya kepada kenalan kita atau saudara kita yang mengalaminya, yaitu segera mencari pekerjaan baru dan menghemat pesangon yang diterima. Jadi ketika seseorang dipecat atau di PHK, mereka itu berhak menerima yang namanya pesangon.
Pesangon itu istilah sederhananya adalah gaji terakhir lah ya, bukan gaji terakhir sih. Jadi intinya itu adalah uang untuk memberikan dana cadangan lah ya kepada mereka yang dipecat itu selama mereka mencari kerja. Jadi contohnya kita punya saudara, dia baru habis dipecat dari kantor, dia berhak menerima pesangon yang isinya sejumlah uang untuk kehidupan dia selama dia mencari kerja, dan tentunya jumlah pesangon yang diterima atau bahasa sederhananya dana cadangan itu diterima tentunya dengan jumlah yang sangat terbatas. Jadi memang harus benar-benar dihemat selagi mencari pekerjaan yang baru. Nah, ini yang pada umumnya dirasakan oleh kita semua, yaitu pendapatan menurun dan pengeluaran meningkat. Nah, untuk hal ini, saran yang bisa dilakukan yang pertama, mencatat hal yang penting untuk didahulukan. Jadi prioritaskan hal-hal yang memang benar-benar sangat penting untuk dibeli, misalnya beras. Jadi dana yang ada, uang yang ada diprioritaskan untuk beras gitu. Jadi yang lain jangan dulu ya. Kemudian tentunya menghemat pengeluaran. Jadi kalau biasanya isi bensinnya 20.000 sekali isi, nah selama masa pandemi ini berlangsung atau kapanpun ya, ketika memang pendapatan sedang menurun atau pengeluaran meningkat, kita juga harus bisa menghemat pengeluaran. Nah, kemudian ini yang harus kita patuhi juga, yaitu ibadah dari rumah. Jadi ya karena memang kondisinya sekarang memang belum memungkinkan untuk kita beribadah di rumah-rumah ibadah, maka ibadahlah dengan baik di rumah. Dan untuk saat ini jangan kita bedakan antara ibadah di rumah dengan ibadah di rumah ibadah ya, untuk kondisi saat ini. Kalau untuk kondisi normal ya memang berbeda, tapi untuk saat ini kita harus memang bersikap yang sama ketika beribadah di rumah ataupun dengan beribadah di rumah ibadah. Jadi memang bagi yang Kristen dan Katolik ya, ketika memang beribadah di rumah ya bersikaplah dengan hal yang sama gitu seperti saat berada di gereja, karena memang pemerintah memang sudah menginstruksikan hal ini ya. Jadi memang ini merupakan suatu kerinduan lah bagi kita semua ya, agar kita bisa berkumpul bersama-sama dengan saudara seiman di rumah ibadah, di gereja ya. Begitu juga dengan saudara-saudara kita yang beragama lain tentunya ya. Jadi ya itu, beribadahlah di rumah sampai ada instruksi dari pemerintah gitu ya, baik pusat ataupun daerah. Kemudian untuk tugas ya mengisi survei, dan penjelasan soal survei ini akan Bapak jelaskan setelah slide ini berakhir. Ya, tanpa terasa materi kita sudah berakhir, dan jangan lupa untuk mengisi survei ya. Jadi survei ini jadi tugas kalian ini hanya mengisi survei yang ada di deskripsi video, dan jawablah pertanyaan yang ada di survei tersebut dengan sejujur mungkin dan selengkap mungkin. Jadi tidak perlu yang ada yang ditutup-tutupi. Supaya apa? Supaya Bapak pun bisa mengetahui masalah kalian yang sebenarnya. Jadi isilah dengan selengkap-lengkap mungkin dan sejujur mungkin. Itu saja dari Bapak. Selamat pagi dan selamat berakhir pekan.